pagi Ibu-Ibu, kita senang sekali bisa ketemu kembali hari ini dengan penuh dengan sehat, dengan penuh dengan sukacita. Hari ini saya mau sharing, saya beri judul Domba yang Beruntung. Beberapa minggu yang lalu pada waktu saya doa pagi, Tuhan memberikan kepada saya suatu penglihatan, suatu gambaran. Kita coba perhatikan dulu ya gambaran ini ya. Nah, ini gambaran yang Tuhan berikan kepada saya. Mungkin kita sudah banyak lihat ya gambaran seperti ini, tapi mungkin nggak ada yang serem-seremnya ini ya. Dan waktu saya melihat gambar ini, Tuhan kasih saya seperti kayak movie gitu ya. Ini dalam gambar ini kita melihat seorang gembala dan seorang domba jalan bersama. Gembala membawa gadanya yang panjang seperti biasa kita tahu ya. Domba di sebelah kanan dan gembala di sebelah kiri. Jalanan yang mereka lalui boleh kita lihat itu panjang, tidak kelihatan endingnya. Dan juga banyak lubang-lubang, lubangnya ada yang besar, ada yang kecil, dan juga ada batu-batu, ada yang batunya besar, ada batunya kecil, gersang sekali jalanan yang dilalui oleh si domba dan si gembala ini. Tapi di sebelah kiri dari si gembala ada rumput hijau. Di sebelah kirinya lagi ada sungai yang mengalir. Airnya jernih sekali yang Tuhan kasih lihat. Si domba berjalan dengan kepala mendongak. Coba kita lihat itu. Nanti ya kita lihat lagi ekspresi face-nya. Si domba, dia berjalan dengan ekspresi muka yang bergembira, dengan kepalanya tuh dongak ke atas gitu ya. Dengan penuh keyakinan dan ada senyum di dalam mukanya itu. Nah, Victor balik lagi ke gambar yang tadi, Victor. Si domba ini berjalan tanpa tahu mau kemana. Dia nggak tahu si gembala ini mau bawa dia kemana. Berapa jauh lagi, berapa lama lagi, dia nggak tahu. Dia nggak pernah tanya-tanya. Pokoknya dia jalan terus bersama dengan si gembala tadi. Dan yang lucu tuh, dia sama si gembala ini jalannya sejajar, bukan satu di belakang atau satu di depan, tapi mereka berjalan tuh bersama-sama. Dan sekali-sekali ada yang menggodain si domba ini, si yang di kanan-kanan ini ya, yang mukanya serem-serem itu kadang-kadang godain si domba itu. Dan ada yang mau narik dia, ada yang mau nusuk-nusuk gitu ya. Tetapi selalu si gembala ini menghalau semua si musuh-musuh ini yang mau menggoda si domba ini. Dan dengan ini gadanya yang panjang itu dihalau. Nah, kalau si domba ini merasa lelah, tanpa dia minta, si gembala ini tahu pada waktu si domba ini merasa lelah, lalu diangkatnya, dipeluknya dan dibawanya ke pinggiran sungai itu, diberikan minum. Dan sepanjang jalan yang Tuhan kasih lihat itu, si gembala ini selalu memperhatikan kepada si domba ini. Dia selalu nengok dengan penuh senyum. Dan gembala ini kelihatan penuh sukacita. Dan dia kelihatan dia sayang banget sama si domba kecil ini ya. Nah, saya nanya sama Tuhan, apa ini artinya Tuhan? Kok saya dikasih lihat ini gitu. Dan ini yang Tuhan beritahukan pada saya, inilah jalan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan itu seperti si domba ini, si domba kecil ini. Next, gambar dombanya, Victor. Seperti si domba ini, kita harus jalannya, pertama-tama kita harus jalannya tuh nongak ke atas, mendongak ke atas. Dongak ke atas itu bukan berarti dia sombong, tapi menandakan dia ini penuh keyakinan. Dia bangga, ya kan, dengan tersenyum. Dia bangga dia mempunyai bapak gembala yang begitu baik. Dia tahu siapa si gembalanya ini. Gembalanya ini yang menjaga dia selalu, yang senantiasa melindungi dia, yang setia. Gembalanya ini sangat berkuasa dan dia tahu gembalanya ini sangat mengasihi dia, makanya dia bisa tersenyum. Dan domba ini jalannya hanya fokus ke depan, hanya jalannya tidak noleh ke kanan, noleh ke kiri.
domba ini hanya fokus kepada apa yang dia jalani. Dia tidak mau berfokus kepada musuh-musuhnya. Dia tidak merespon musuh-musuh itu. Domba ini tidak distracted. Domba ini tidak distracted dengan fakta-fakta yang ada di sekitarnya. Dia hanya melakukan apa yang dia harus lakukan. Hanya berjalan bersama gembalanya itu dengan penuh confidence. Karena dia punya iman di dalam dia. Dan si domba ini, tadi saya jelaskan, waktu berjalan dia tanpa nanya-nanya. Mau kemana kah? Atau berapa lama, berapa jauh tempatnya, enggak. Dia hanya ngikutin aja, dia hanya ngalur bersama dengan si gembala ini. Karena dia tahu, dia percaya. Walaupun dia tidak melihat apa yang ada di depan dia, tapi dia percaya bahwa gembala ini akan membawa dia ke tempat yang sungguh indah. Dan begitu juga sih dengan kita ya, waktu kita juga tidak mengerti, tidak melihat apa yang Tuhan sedang lakukan. Bagaimana kita dibawa dengan cara yang bagaimana, tapi kita harus tetap percaya. Kita harus berjalan bukan dengan agenda kita, tapi kita berjalan dengan agendanya Tuhan. Untuk kita berjalan dengan agendanya Tuhan, kita harus menempel sama Tuhan seperti tadi si domba. Kita harus terus jalannya tuh sama-sama dengan Tuhan. Mengikuti dengan mengalun aja dengan apa yang Tuhan arahkan kita. Bahkan pemahaman-pemahaman kita sendiri harus kita tanggalkan. Kita sungguh-sungguh harus memakai pikiran Tuhan. Karena pikiran kita ini sangat terbatas. Tapi Tuhan kita tidak terbatas. Kita hanya harus taat sama gembala ini. Ikut aja, taat aja. Setiap langkah yang kita ambil mengikuti gembala akan membawa kita kepada level yang lebih tinggi. Karena gembala kita itu jalannya tuh selalu menuju kepada arah yang lebih tinggi. Kita akan belajar lebih lagi, belajar lebih lagi kalau kita berjalan bersama dengan si gembala ini. Gembala ini, si domba ini juga berjalannya dia juga fokus ya tadi ya, dan juga dia nggak nanya-nanya, dia hanya melihat ke depan aja. Next, gembala berjalan. Nah, sekarang kita si gembala ini berjalannya, tadi kita lihat dia berjalannya dengan satu gembala. Dia tidak berjalan dengan sekelompok domba-domba, enggak. Karena dia tuh berjalan dengan kita one on one. Bukan dengan gerombolan. Jadi dia itu berjalan dengan semua perhatiannya itu hanya kepada kita. Karena dia begitu mengasihi kita. Dan saya juga nanya sama Tuhan, gembala dan domba ini jalannya kok sejajar ya? Sama-sama terus saya lihat gitu. Dan saya tidak melihat mereka jalannya satu di belakang, satu di depan, entar kan domba di belakang, atau gembala di depan gitu, enggak. Tapi mereka jalannya bersama-sama terus gitu. Tapi terus Tuhan ingatkan dengan pertama sekali saya belajar berjalan bersama dengan Tuhan, itu sudah lama sekali waktu saya baru lahir baru gitu. Ternyata Tuhan tuh berjalannya itu mengikuti irama kita, mengikuti waktu kita. Pada waktu kita lelah, Tuhan juga akan tungguin kita. Pada waktu kita lelet, Tuhan akan tungguin kita. Karena saya mempunyai pengalaman pada waktu saya baru lahir baru, saya mempunyai masalah yang sangat cukup besar ya bagi saya. Fik, boleh nggak usah pakai gambar ini, Fik. Saya mempunyai masalah yang sangat besar sekali gitu. Dan setiap 2 minggu sekali, saya mempunyai seorang ibu rohani yang akan datang ke rumah saya, kita doa sama-sama. Setiap 2 minggu sekali. Dan luar biasanya, setiap kali saya berdoa dengan dia, pasti Tuhan kasih saya pengarahan melalui ibu rohani saya ini. Tapi, kalau 2 minggu setelah lewat, saya tidak melakukan, sampai waktu saya doa lagi, 2 minggu kemudian, Tuhan tidak akan kasih saya pengarahan yang lebih lagi. Tuhan akan tetap tinggal Tuhan akan tidak
Tuhan akan tetap menunggu sampai saya melakukan apa yang telah Dia beritahukan 2 minggu yang sebelumnya. Dan saya di situ mengerti, oh begini ya caranya Tuhan. Kalau kita tidak melakukan apa yang kita sudah diberitahu, ya kita jangan menginginkan hal yang baru gitu. Lakukan dulu apa yang Tuhan sudah perintahkan, baru Dia akan memberikan jalan yang baru. Dan oleh karena itu seringkali kita juga lihat ya, kenapa masalah yang sama atau yang kurang lebih sama bisa lebih cepat, tapi yang satu yang lain kok bisa lama. Itu karena tergantung dari kitanya. Kita yang menentukan waktu cepat atau lambatnya. Kalau kita lelet, kita mesti mutar-muter pakai jalan kita sendiri, Tuhan akan terus tungguin karena Dia mau kita itu berjalan sesuai dengan jalannya supaya kita sampai pada tujuan kita. Jadi lama atau cepatnya masalah kita berlalu itu tergantung dari kecepatan kita sendiri. Kalau kita terus mau dengan pikiran kita sendiri, kita terus bergumul ya kita nggak selesai-selesai. Tapi pada waktu kita taat, bisa nggak bisa lakukan, kasih Tuhan tolong kita. Itu solusinya akan datang dengan cepat sekali itu. Dan itu yang membuat saya terheran-heran juga ya, belajar, oh Tuhan, Engkau tuh cara jalannya begitu ya. Dia berjalannya itu bersama. Dia tidak berjalan di depan. Kalau Tuhan berjalan di depan kita, itu kita tidak akan bisa mengikuti Dia. Pasti Tuhan jalannya cepat, ya kan? Nah, tapi kalau Tuhan berjalan di belakang kita pasti nyasar-nyasar karena kita nggak tahu Tuhan mau bawa kita kemana. Oleh karena itu, Tuhan itu berjalan bersama-sama kita seperti lagu yang tadi dinyanyikan oleh Ria, bersamamu, bukan di belakangmu, bukan di depanmu. Kita berjalan bersamamu, sejajar. Dan waktu bukan Tuhan yang menentukan, kita yang menentukan cepat atau lambatnya. Dan kita tidak bisa berjalan, jalan yang mereka lalui, jalanan yang mereka lalui, yang domba dan gembala lalui ini ya, kita lihat ya, kita tadi lihat jalannya itu penuh dengan batu-batu, penuh dengan lubang-lubang, tidak mulus jalannya itu, karena Tuhan tidak menjanjikan bahwa Tuhan memberikan dalam hidup ini, Tuhan tidak menjanjikan bahwa perjalanan kita ini akan mulus. Seperti kita lihat domba di sebelah kanan domba tadi itu kan banyak sekali si iblis, si musuh-musuh kita yang selalu mau godain kita, yang selalu mau merebut kita, ada yang mau narik kita, ada yang mau nusuk kita, ada yang godain. Selalu godaan itu selalu ada. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita itu mulus tanpa godaan, enggak. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa di dalam segala keadaan itu Tuhan tetap menyertai kita. Dan dari jalannya Tuhan juga tidak bilang bahwa akan mulus, tidak ada pencobaan, tapi Tuhan berkata, Tuhan yang akan Tuhan yang akan menolong kita dan memberikan kita kekuatan di dalam kita berjalan di dalam jalan-jalan yang penuh dengan batu, kerikil, dan semuanya itu. Dan waktu Tuhan kasih lihat, waktu si musuh-musuh ini ya coba mau menggoda si domba ini, Tuhan pakai gadanya itu ujungnya itu tajam, tapi ujung yang satu yang di atas kan melengkung gitu ya. Dengan ujung yang tajam itu dia menghalau setiap godaan-godaan yang mau mencoba merebut si domba ini. Nah, firman Tuhan juga sudah memberitahukan kepada kita bahwa di dalam hidup kita ini selama kita di dunia, musuh-musuh kita itu mengaum-ngaum di sekitar kita. Mereka mau menerkam kita. Kalau mereka ada kesempatan, mereka tuh mau menerkam kita. Tujuan mereka mau membinasakan kita. Tuhan janji bahwa Tuhan akan menolong kita dan memberikan kepada kita kekuatan. Dan dua janji ini adalah sangat penting bagi saya ya, selama saya berjalan bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan menyertai saya dan saya sudah harus siap bahwa perjalanan saya ke depan pun itu bukan perjalanan yang di atas karpet,
tapi penuh dengan segala macam masalah. Tapi saya tidak perlu takut karena Tuhan menyertai saya. Nah, di Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, yang dari TPT ini saya suka sekali. Tuhan bahkan ketika jalanmu membawaku melalui lembah kegelapan yang paling dalam, ketakutan tidak akan pernah menaklukkanku karena Engkau sudah menaklukkannya. Kita semua tahu ya, Tuhan sudah menaklukkan semua tantangan-tantangan kita. Tuhan sudah memenangkan peperangan itu di atas kayu salib. Engkau tetap dekat kepadaku dan memimpinku melalui sepanjang jalan. Otoritasmu adalah kekuatanku dan damai sejahteraku. Penghiburan dari kasihmu menyingkirkan ketakutanku. Aku tidak akan pernah kesepian karena Engkau ada di dekatku. Bukan luar biasa, Ibu-ibu? Dan ini yang janji Tuhan berikan kepada kita. Bukan jalan yang rata, bukan sekeliling yang aman, tidak. Tapi kita pegang pada janji Tuhan ini, bahwa Dia menyertai kita. Dan Tuhan sudah menaklukkan segala tantangan-tantangan kita. Waktu si domba ini lelah, Tuhan kasih lihat ya, waktu domba ini lelah, gak usah ngomong sama Tuhan, dia langsung angkat, dia gendong dan dia bawa kepada aliran air yang jernih itu, dikasih minum, dan setelah itu dia kasih makan. Ada rumput-rumput hijau itu kan, dan resting di situ, beristirahat. Dan waktu si domba ini digendong, istirahat, itu dia mendapatkan kekuatan baru untuk dia selanjutnya akan berjalan lagi. Begitu juga dengan kita. Ada waktu-waktunya kita pada waktu berjalan itu kita lelah, kita udah capek, kita udah boleh dibilang kayak orang putus asa, yang seolah-olah kita merasa tidak mempunyai kekuatan lagi. Ibu-ibu, pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita masuk kembali dalam pelukannya, kita menerima kasih-Nya, kita akan dikuatkan kembali. Tuhan itu selalu ada dengan tangannya yang terbuka. Dia menantikan kita untuk kita berlari datang kepadanya. Pada waktu kita lelah, jangan berdiam diri saja begitu. Ya udah lelah, ya lelah. Enggak. Datang kepada Tuhan. Karena hanya kasih-Nya yang dapat menguatkan kita. Dan di sebelah, tadi saya katakan, di sebelah kiri Tuhan itu kan ada rumput yang hijau, dan sebelah kirinya ada air lagi ya. Di perjalanan itu Tuhan berkata ya, sesusah apapun keadaan kita, Tuhan tetap menyediakan segala keperluan kita. Kita dipeliharanya, kita bisa diberikan kesegaran, kita menerima kekuatan yang baru. Di rumput yang hijau itu, bukan saja kita dibaringkan, tetapi kita dikenyangkan. Mari kita baca di Mazmur 23, 1b. Aku selalu mempunyai lebih daripada cukup. Dia menawarkan tempat peristirahatan untukku di dalam kasih-Nya yang mewah. Jalan-jalannya membawaku ke oasis damai sejahtera, aliran kebahagiaan yang tenang. Di sanalah Dia memulihkan dan menghidupkanku kembali. Dia membuka di hadapanku jalan-jalan untuk menyenangkan Allah dan membawaku mengikuti jejak langkah kebenarannya, supaya aku dapat membawa kehormatan bagi nama-Nya. Luar biasa bukan, ibu-ibu? Bahwa Dia memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan. Di dalam perjalanan kita selalu ada rumput hijau dan sungai yang mengalir. Karena Tuhan beserta dengan kita. Nah, sekarang domba yang beruntung. Sebagai anak Tuhan, kita
ini dipilih, bukan kita yang memilih. Itu semua kita udah tahu kan? Biarpun kita punya uang segudang pun, kita tidak bisa membeli untuk menjadi anak Tuhan, untuk menjadi kekasihnya Tuhan. Itu adalah pilihan. Bayangkan kalau kita ini sekarang semua menjadi domba-dombanya Tuhan. Bukankah kita ini sungguh beruntung? Kita mempunyai gembala yang begitu baik, kita mempunyai gembala yang begitu setia. Bahkan kita dijadikan anak-anaknya, putra-putri Allah, putra-putri kerajaan Allah, putra-putri raja yang sungguh luar biasa, yang sungguh berkuasa, yang sungguh dahsyat. Bahkan dia berikan kepada kita otoritas sebagai anak raja. Bahkan dia sendiri mengorbankan anaknya yang tunggal untuk gantikan dosa kita. Karena dia mau kita terlepas dari semua dosa-dosa itu. Dan kita dibuatnya menjadi putih seperti domba. Seperti si domba tak bercacat. Dia hanya menginginkan untuk kita semua yang terbaik yang dia berikan. Di Roma 8:32, coba kita baca ya. Karena Allah sudah membuktikan cintanya dengan memberi kita hartanya yang terbesar, yakni anaknya. Dan karena Allah dengan cuma-cuma memberikannya sebagai korban untuk kita semua, sudah tentu dia tidak akan menahan-nahan apapun dari kita, apa yang harus diberikannya. Dan untuk ibu-ibu, dia tidak segala macam percobaan yang kita alami mungkin ya, keadaan yang sekarang kita alami itu bukan dari Tuhan. Nggak mungkin kan dia berkontradiksi, dia memberikan semua hartanya yang berharga buat kita, tapi dia memberikan juga yang nggak enaknya. Enggak. Semua yang dia berikan, tujuan dia itu semuanya yang baik untuk dia, untuk kita. Dan bukankah itu kita menjadi domba yang beruntung? Dan si domba beruntung itu bisa berkata seperti yang di Mazmur 23:1a ini. Tuhan adalah teman terbaikku dan gembalaku. Aku selalu mempunyai lebih daripada cukup. Luar biasa bukan ibu-ibu? Saya waktu membayangkan ini, aduh Tuhan, saya bilang memang benar-benar kita ini adalah domba-domba yang sangat amat beruntung. Tapi seringkali kita tidak menyadari. Seringkali we take it for granted. Tapi ibu-ibu, hari-hari ini terus renungkan bahwa kita ini adalah domba-domba yang beruntung, domba-domba yang sangat berharga. Dan sekarang bagaimana reaksi kita sebagai anak-anaknya, sebagai domba-dombanya? Bagaimana kita mau meresponi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Apakah kita mau seperti domba ini? Itu kita mau seperti domba ini. Domba ini penuh dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Ya, akibatnya dia capek, dia jalannya nunduk, sudah kelelahan, dia merasa seperti tidak ada harapan lagi. Dia putus asa. Tapi dia bisa menjadi seperti domba ini apa? Karena dia pikiran-pikirannya ini dipenuhi dengan hal-hal yang bukan dari kebenaran, dipenuhi dengan fakta-fakta duniawi yang menakutkan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mau berjalan seperti domba ini. Kita maunya berjalan seperti yang tadi, yang dongak ke atas. Oleh karena itu, ibu-ibu, kita harus merubah apa yang ada di dalam pikiran kita. Kita harus memberi makan yang baik-baik untuk roh kita, yaitu makanan apa? Makanan-makanan rohani. Kita harus penuhi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Itu yang harus ada supaya kita bisa berjalan dengan kepala mendongak ke atas karena kita penuh dengan sukacita. Kita nggak mau berjalan seperti domba ini, capek. Walaupun dia capek, dia juga merasa tidak ada yang nolong dia. Kita jangan berjalan seperti domba ini. Kita mau berjalan seperti domba yang satu lagi tadi ya. Domba yang satu lagi itu bangga sekali loh. Dia mempunyai bapak yang seperti gembala ini ya.
Nah, kita gimana? Apakah kita bangga mempunyai Bapak seperti Bapak surgawi kita ini? Kalau kita bangga, kita percaya, kita bangga karena kita mempunyai suatu kepercayaan. Seperti anak kecil kalau jalan sama orang tuanya, ya kan, dia bangga sekali. Begitu juga kita. Kita harus bangga dengan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Nah, waktu kita membanggakan Bapak kita, itu kita memuliakan nama Dia. Dan itu kita harus berjalan bukan nunduk, kita harus berjalan dengan kepala mendongak ke atas. Bukan karena kita sombong, tapi karena kita penuh confident kepada Bapa yang berjalan dengan kita ini. Kita diciptakan bukan untuk mengagumi si musuh-musuh ini, tapi kita ini diciptakan untuk mengagumi Tuhan. Rasa khawatir, rasa takut itu pasti ada di dalam kehidupan kita ya. Dan saya juga pernah mengalami suatu situasi masa yang saya dan keluarga saya sangat ketakutan, sangat merasa khawatir gitu ya. Yaitu pada sekitar 2 tahun yang lalu pada waktu cucu saya sakit dan cukup gawat sampai hampir merebut nyawanya, kehilangan nyawanya. Dan pada waktu itu saya merasakan seperti tidak ada yang menolong, tidak ada yang menyertai saya. Pada waktu itu saya hanya bisa menangis karena saya merasa tidak ada yang menyertai saya seorang diri. Dan Tuhan ingatkan saya pada satu firman Tuhan di Galatia 2:20 yang menjadi kekuatan bagi saya. Galatia 2:20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan waktu saya menerima firman ini, saya baru menyadari, oh iya ya, aku nggak sendiri. Aku ada Tuhan di dalam aku. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Dan Tuhan tuh membuktikan segala keraguan hati saya pada saat itu. Pada waktu saya doa pagi, Tuhan berikan Exodus 23 ayat 20. Ini dalam versi yang bahasa Inggris yang waktu saya baca Alkitab itu. See, I'm sending an angel before you to protect you on your journey and lead you safely to the place I have prepared for you. Dalam bahasa Indonesianya, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Ibu-ibu, waktu saya mendapat frema ini, saya penuh dengan sukacita. Saya tidak perlu takut lagi. Saya tahu Tuhan menyediakan malaikat-malaikatnya untuk menyertai saya. Dan firman ini menjadi kekuatan bagi saya dan keluarga saya. Tuhan tidak meninggalkan kami sendiri. Walaupun pada saat itu keadaan cucu saya sungguh-sungguh mengerikan deh. Kita dalam ketakutan bahwa kita kehilangan nyawanya. Dan pada waktu keluarga kita menghadapi pencobaan itu, walaupun kita sedih, kita hancur, kita nangis ya, tapi kadang-kadang kita sudah sampai nggak bisa berdoa lagi. Kita hanya bisa memuji Tuhan. Setiap malam saya dan suami saya kita hanya nyanyi Praise Haleluya. Karena kita berusaha untuk kita tidak tenggelam di dalam kepedihan, di dalam kesedihan. Kita boleh sedih, kita boleh mengalami kesusahan, tapi jangan biarkan diri kita tenggelam. Kita harus bangkit. Kita harus bangkit supaya kita kuat. Kalau kita tenggelam tambah lama itu tambah masuk ke dalam, akhirnya kita kehilangan kekuatan sama sekali. Dan setiap pagi kita berdoa kembali, kita mendapat kekuatan yang baru ya. Dan kita bahkan
Pada saat itu kita juga sudah sepakat dengan keluarga saya semua bahwa kita menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kita sepakat, kita berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, kami tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Kita berusaha untuk menjaga hati kita supaya hati kita tidak tawar, supaya hati kita tidak marah, supaya hati kita tidak mengalami kekecewaan. Karena dari dalam hati ini kita akan menentukan jalan hidup kita. Kalau kita dalam menghadapi masalah kita udah patah semangat, kita sudah penuh dengan kepahitan, gimana kita mau lihat terang itu? Jadi kita harus jaga hati. Dan puji Tuhan, selama kita berjalan dalam waktu itu sekitar 5 minggu ya, kita diberikan kekuatan, diberikan damai sejahtera. Kita tidak panik. Dan yang saya juga merasakan luar biasa itu, keluarga saya ada di dalam satu unity. Kita tidak saling menyalahkan, kita tidak saling ribut, kita tidak saling berantem. Dan saya sendiri sebetulnya tidak menyadari, kita tidak menyadari gitu. Karena kita hanya melakukan apa yang kita sudah pelajarin. Kita hanya mempraktekkan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita sebelum waktu ini, ya kan? Tapi banyak orang-orang berkata, kamu kok bisa ya? Kok kamu bisa kuat ya? Kok kamu tetap bisa melakukan aktivitas ya? Dan saya baru menyadarinya, dan waktu saya tanya sama Tuhan, Tuhan kok bisa ya Tuhan ya? Kok bisa ya Tuhan ya? Terus Tuhan mengasih saya di Mazmur 23 ayat 5. Yang berkata, you prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil. My cup overflows with blessing. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapanku, di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini yang Tuhan berikan. Ini yang pengertian yang Tuhan berikan. Tuhan menggunakan masa perjuangan kami untuk mempersiapkan kami untuk sesuatu yang lebih besar. Setan pasti merancangkan hal-hal yang jahat untuk kehidupan kami kan. Dia mau menghancurkan kita, dia mau mencuri damai sejahtera, dia tidak mau kita merasakan kasih Tuhan. Tapi melalui apa yang saya alami itu, Tuhan merubahkan semuanya itu. Kami sungguh sangat amat diberkati. Walaupun semuanya masih belum, waktu semuanya belum kelihatan apa hasilnya. Tapi kami sungguh diberkati. Karena melalui proses itu kami belajar sangat banyak. Kami sangat merasakan kasih Tuhan. Dan ibu-ibu, kadang-kadang kita berkat itu bukan hanya secara materi, tapi berkat rohani itu lebih berharga daripada berkat jasmani. Dan itulah berkat rohani ini yang Tuhan berikan. Seperti Tuhan itu menghidangkan makanan yang luar biasa, menyediakan pesta di hadapan si musuh. Ini si musuh kan masih bekerja terus untuk menjatuhkan kita. Tetapi Tuhan memberikan hidangan yang luar biasa. Dan itu sungguh-sungguh memberikan kepada kita kekuatan. Wow. Kita semakin kagum sama Tuhan. Tuhan, inilah caramu bekerja ya Tuhan. Kita tuh sampai nggak habis-habisnya hanya bisa mengucap syukur. Walaupun keadaan kita pada waktu itu masih belum kelihatan. Cucu saya masih naik turun terus. Tapi kita tetap percaya. Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat amat baik. Next, Mazmur 23:6a. Dia rindu untuk memberkati kita. Tuhan sungguh rindu untuk memberkati kita. Jadi, mengapa aku harus takut kepada masa depan? Karena aku dikejar hanya oleh kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Bukankah itu luar biasa, Ibu-ibu?
Dia mengejar oleh kebaikannya dan kasihnya yang tidak pernah berkesudahan. Dan bukankah kita ini sebagai domba-domba yang beruntung? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak usah takut masa depan kita. Kebaikan dan kasihnya itu yang mengejar kita senantiasa. Nah, ibu-ibu, dengan segala kejadian yang sedang terjadi di sekitar kita, yang semuanya tidak menentu, ya, semuanya sedang digoncangkan. Kita tidak tahu apa ini yang akan terjadi di depan kita ini. Ini adalah waktu, ya, untuk yang Tuhan berikan untuk kita mempersiapkan diri kita menghadapi hari-hari depan ini. Karena hari depan kita juga tidak tahu akan jadi lebih baik atau jadi lebih buruk. Apapun yang akan terjadi, Tuhan mau kita mempersiapkan diri kita. Ya, masa-masa sukar ini Tuhan ingin mengajarkan tentang kesetiaannya. Tuhan ingin mengajarkan kepada dia untuk kita mengerti jalan-jalannya. Bahkan Tuhan mau kita menyingkirkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita, supaya kita bisa berjalan seperti domba yang tadi itu. Dalam apapun keadaan kita, kita tetap berjalan dengan kepala kita nongak ke atas. Jangan sampai kita berjalan seperti tadi domba yang satu lagi, ya, yang lemah, yang putus asa. Jangan take his love for granted. Ini adalah dua pilihan. Kita mau yang mana? Kita mau seperti yang nomor 1 atau yang nomor 2? Ya, itu semua adalah pilihan kita. Jangan take his love and his promises for granted. Jangan kita kita disediakan semuanya tapi kita mengabaikannya. Mari kita semua membangun untuk kita bisa mendapatkan semuanya ini. Kita harus menjalin hubungan, intimacy, relationship dengan Tuhan, supaya kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau kita lakukan, supaya Tuhan bisa mengarahkan jalan-jalan kita. Kita harus terus cari kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Kita perlu mendengar karena kita tidak tahu apa yang di depan kita. Kita tidak bisa lagi pakai pikiran akal manusia kita yang sangat terbatas ini. Kita perlu pakai pikiran, kita perlu pakai jalan Tuhan. Dan bahkan waktu-waktu ini kita harus juga minta Tuhan selidiki hati kita. Karena jangan sampai kita ada luka, ada kepahitan yang belum kita selesaikan. Karena luka ataupun kepahitan yang ada pada kita itu adalah suatu pintu di mana musuh-musuh kita akan masuk. Tutup setiap pintu-pintu itu. Minta Tuhan selidiki hati kita untuk Tuhan tunjukkan kepada kita apa yang harus kita selesaikan. Supaya kita bisa benar-benar melakukan seperti mana yang Tuhan mau. Kita bisa peka mendengarkan suara Tuhan. Mata kita tidak berfokus kepada sekeliling kita, tapi hanya berfokus kepada Tuhan. Setiap malam saya juga berdoa untuk minta Tuhan menyelidiki hati saya. Karena saya sendiri tidak bisa melihat kondisi hati saya seringkali. Tapi Tuhan mengenal hati kita. Tuhan tidak melihat fisikal kita, tapi Tuhan mau melihat hati kita. Dan ibu-ibu, jangan zona nyaman ini menjadi penghalang untuk kita lebih mencari Tuhan lagi. Wake up, wake up. Dengarkan apa yang Tuhan sedang bicara, supaya kita dapat memposisikan diri kita, supaya kita tahu waktunya Tuhan. Jangan lengah, ibu-ibu, karena jangan puas dengan apa yang kita sudah ada sekarang. Kita harus mempunyai haus lapar untuk belajar lebih lagi. Kita harus cari lebih lagi. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Seperti yang kita tahu. Tuhan itu terus ada. Selalu ada yang baru di dalam kitab, dalam pengenalan kita akan Tuhan. Selalu Tuhan bukakan hal-hal yang baru. Oleh karena itu, jangan satisfied dengan apa yang kita sudah ada. Pasti ada banyak lagi yang Tuhan mau berikan kepada kita. Asal kita mau belajar, asal kita mau bergerak untuk mencari. Kita harus mengejar.
Tuhan ada, Tuhan menyediakan semuanya itu. Ayo ibu-ibu, kita sama-sama belajar. Jangan kita puas dengan apa yang kita ada. Jangan kita puas dengan hanya mengetahui dia, mengenal dia. Aku udah tahu dia, aku sudah kenal dia kok siapa. Nggak bisa ibu-ibu. Kita harus tetap belajar belajar lagi. Dan menempel, ini yang paling penting juga. Menempel ini juga belajar semuanya itu makan waktu. Jangan sampai kita kecurian, si pencuri udah masuk ke rumah kita, baru kita mau cari-cari tempat nempel, tempat pegangan, udah nggak keburu. Tapi semumpung si musuh ini belum masuk, ayo kita sama-sama. Kita cari Tuhan, kita nempel, melilit pada dia. Supaya pada waktu musuh datang, yang datang itu dengan mendadak, kita tetap kuat. Karena kita sudah mempunyai dasar, kaki kita sudah berdiri di atas batu karang yang kuat. Kita tidak boleh goyah. Apalagi kita sebagai ibu-ibu, kita adalah tiang daripada keluarga-keluarga kita. Kita yang harus, kita bukan hanya menguatkan diri kita, tapi kita juga harus menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari ibu-ibu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi janji-janji Tuhan untuk digenapi. Apabila kita berdiri di atas iman, kita mendengar tuntunan dia dan selalu mencari perkara-perkara yang di atas. Yang kadang-kadang kayaknya kok nggak kelihatan, tapi kalau kita cari, kita akan temukan. Jangan juga terpengaruh dengan sekeliling kita yang sekarang ini lagi gelap. Kita adalah terang. Kita yang harus membawa terang ini di dalam kegelapan. Bukan kita ikut di dalam gelap. Jangan, Ibu. Kita harus berbeda. Kita harus berbeda. Kita tetap percaya Tuhan sudah menyediakan semua kebutuhan kita. Mari kita sama-sama. Kita di Women's di Life Center ini kita juga mau terus belajar. Kita terus belajar. Yuk kita bersama-sama, kita gandengan tangan, kita belajar. Kita rise up. Kita menanggapi apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Kita membutuhkan community, komunitas. Kita adalah komunitas. Di Women's Talk ini, kita adalah komunitas. Kita mau terus belajar, kita mau terus saling menguatkan, kita mau bangkit bersama-sama. Karena kita tidak mau terkalahkan, kita mau menjadi pemenang. Karena kita tahu Tuhan sudah menaklukkan semuanya untuk kita. Saya tutup dengan firman ini, Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan saat tadi satu firman lagi yang sungguh menjadi kekuatan bagi kita semua. Tadi ini saya terima firman ini dari Ibu Mala. Segala sesuatu tampaknya salah ketika kamu merasa lemah dan tertekan. Tetapi ketika kamu memilih untuk bergembira, setiap hari akan membawa kepadamu semakin banyak sukacita dan kepuasan. Ibu-ibu, kalau kita jalannya seperti domba tadi itu yang nunduk terus, kita tidak akan mendapatkan sukacita, kita tidak akan mendapatkan kemenangan, kita tidak akan mendapatkan kepuasan. Tapi kalau kita berjalan seperti domba yang mendongak ke atas, kita berjalan dengan iman, apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita akan dipenuhi dengan sukacita. Ada kepuasan. Hari-hari ini kita mau cari dari mana kepuasan? Semua yang duniawi sedang ditutup, kita tidak bisa traveling, kita tidak bisa makan keluar, ada restrictions. Tapi apa? Hanya di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya kita menemukan kepuasan. Kita menemukan sukacita, damai sejahtera yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Mari ibu-ibu, kita tidak mau menjadi
apa itu domba yang menunduk, tapi kita mau menjadi domba-domba yang berjalan dengan mendongakkan kepala kita ke atas, karena kita confident Bapa kita adalah Allah yang dahsyat, luar biasa, setia, dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Tuhan Yesus memberkati.